Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Ken Arok, Ken Dedes. Bagian ke-11. Sekejap ia dapat melihat wajah Ki Lembung yang marah membara. Ia tak dengar lagi apa yang disemburkannya padanya. Ia malu pada dirinya sendiri, berbalik dan lari. Sampai di luar randu alas, ia baru berhenti berlari, kemudian berjalan pelan-pelan, menyusun pikiran. Ia timbang kembali tindakannya. Ia mengakui tidak setia pada tugasnya menggembala kerbau itu, tapi apakah dengan demikian ia harus selalu jadi penggembala dalam kesetiaannya? Ada hal-hal lebih berharga dan lebih penting daripada kerbau, dan dengan demikian ia memutuskan tidak akan kembali ke rumah orang tua pungutnya yang mengasihi itu. Dan bermulalah kehidupan yang membusa-busa, perkelahian, penyerbuan, pencurian, perampokan, penyegatan sendiri atau dengan teman-temannya yang mengikutinya, melukai dan dilukai, kalah dan menang. Ia keluar masuk desa-desa baru, bergabung dengan penjahat besar dan tanggung untuk kemudian menaklukkan dan ditaklukkan dan meninggalkannya. Arok menilai masa petualangannya ini banyak mengandung kekeliruan dan pengawuran. Ada beberapa kejadian yang ia sesali dan lebih banyak lagi yang membuat ia bangga pada perbuatannya. Yang keliru dan mengawur itu ia tak akan ulangi lagi, yang benar ia akan kembangkan. Dan ia merasa bersalah tak pernah lagi mengunjungi Ki Lembu dan istrinya lebih 6 tahun. Ia putuskan untuk sesekali waktu datang ke sana. Sebagai anak yang tahu membalas budi, ia harus datang. Ayam telah berkeruyuk untuk kedua kali. Teman-temannya sepengajaran bangun, juga Arok bangun dari pengembaraannya pada masa lalunya. Tubuhnya tetap tergeletak. Temu Arok. Tanca membangunkannya. Ceritakan tentang mimpimu, Tanca. Ya, aku bermimpi kau suruh aku pulang ke Karangsetra. Aku pergi, Arok. Tahukah kau bagaimana aku impikan mereka? 5 anak lelaki Ki Bango Samparan telah meninggalkan orang tuanya. Semua turun ke Gresik, boleh jadi berlayar. Mereka pergi karena Ki Bango jatuh miskin, tiada suatu binggal padanya. Catak yang kau berikan pada Umang telah habis pula di medan judi. Ia sudah tak mau membayar semua hutangnya. Boleh jadi sebentar lagi akan diseret dalam perbudakan. Betapa buruk mimpi itu, Arok. Tiada kau impikan si Umang? Aku impikan dia kurus kering. Emaknya telah meninggal. Dengar, Tanca, boleh jadi Bapak Maha Guru akan membutuhkan aku dalam beberapa hari ini. Pergilah kau ke Karangsetra, barangkali impianmu benar. Suruh pemuda-pemuda itu lindungi Ki Bango, tak boleh dia diseret ke dalam perbudakan. Dan jangan lupa katakan pada si Umang, aku akan datang dalam beberapa minggu atau bulan ini. Mereka berangkat ke Huma. Ia tinggal seorang diri. Ia tahu masa belajarnya pada Dangyang Logawe telah selesai. Ia bukan belajar lagi, ia telah seorang wasi. Sekarang ia memulai memusatkan pikirannya untuk memasuki hari depan. Sebagai seorang yang terdidik untuk jadi pandita, ia telah berlatih untuk melakukan sesuatu dengan pencernaan dan pertimbangan. Ia merasa telah mempunyai kekuatan cukup, ilmu dan pengetahuan memadai.
Ia akan gulingkan Tunggul Ametung, Aku Tumapel. Ia dapat kerahkan semua teman-temannya di desa-desa sebelah barat Tumapel, tetapi jumlah dan peralatan mereka belum mencukupi. Orang-orang yang disembunyikannya di hutan Sanggarana bukanlah prajurit, belum bisa dipergunakan. Dan bila Tunggul Ametung tidak digulingkan oleh dirinya, siapa yang berani melakukan? 20 tahun seumur hidupnya, Aku itu telah merajalela, merampok besar yang diberi penggada oleh Sri Baginda Kertajaya. Kalau Tunggul Ametung dapat digulingkan, bala tentara Kediri akan datang. Sampai di situ ia berhenti berpikir, ia belum tahu jalan, ia harus mempelajari kemungkinan itu. Dan kala matahari mulai memancarkan sinarnya dari balik puncak gunung, ia bangun dan menyusul pergi ke Huma. Didapatinya Tanca sudah tiada. Ia ambil alatnya dan mulai bekerja. Pagar yang mengelilingi tanaman larangan tepat di belakang bilik agung dilingkari pagar tanah liat bakar. Dunia selebihnya terpisah dari taman ini. Dedes senang pada semua yang bersifat seni, dan gambar-gambar timbul sepanjang pagar itu tak pernah diperhatikannya. Dari pandang sekilas ia sudah dapat menangkap ceritanya. Pada penghujung sana adalah permulaan dari cerita itu, sebatang pohon dengan anoman di antara cabang dan ranting. Pada gambar kemudian satria monyet, anoman itu turun di taman untuk menemui Sinta. Ia tak tertarik untuk memperhatikan karya besar itu. Ia tetap sibuk dengan hatinya sendiri. Ia tak hitung sudah berapa siang ia lewatkan hidupnya dalam taman larangan ini. Bahkan Dayang pun tak jarang diusirnya. Kesukaannya adalah duduk termenung di bawah sebatang melinjo yang dipangkas indah. Di sekitarnya berserakan guguran bunganya yang putih kecil-kecil, juga sekarang ini. Hamba yang duduk pada kakinya terus-menerus menyanyikan berbagai lagu berahi nyanyian yang pernah dinyanyikan oleh setiap orang. Tiba-tiba wanita itu berhenti, mengusap-ngusap betis Dedes, diangkat kepalanya untuk melihat wajah pengantin baru itu, dan pandang Ken Dedes masih juga menjangkau jauh. Ia meneruskan lagunya, mengetahui tak mendapatkan perhatian. Ia kemudian berdiri mohon ampun dari sang parameswari dan mulai membetulkan rambut majikannya yang hampir-hampir kacau digalau angin pancaroba. Bahkan kepala pengantin baru dengan hiasan mahkota pita bertaburan permata itu segan bergerak. Yang mulia masih juga belum pernah nampak tersenyum. Ia mencoba-coba memancing percakapan, hanya hembusan keluh terdengar. Beberapa bahagia yang mulia muda, cantik rumawan, berilmu, wanita pertama dan utama di seluruh Tumapel. Kasih para dewa nampaknya hanya untuk yang mulia seorang. Apalagikah yang patut disedihkan? Semua wanita mengharap mendapatkan kasih sebanyak itu. Sangat-sangat banyak yang bahkan mendapatkan satu macam pun tidak pernah untuk sepanjang hidupnya. Ken Dedes menyentuh tangan wanita itu untuk menghentikan perawatannya. Ia berdiri dan berjalan lambat-lambat meninggalkan tempat duduk. Ia mengikuti di belakangnya. Yang mulia pun lebih berbahagia daripada Dewi Sinta itu. Ia meneruskan lagi, kemudian menyanyikan satu bait dari kisah Dewi Sinta yang terculik oleh Rahwana dan dikurung dalam Taman Argasoka. Bukankah Dewi Sinta itu kemudian tidak berbahagia seumur hidup yang mulia? Hamba itu tertawa. Dedes merasa malu. Ia merasa tersindir. Sinta tidak pernah memberikan dirinya dan hatinya pada Rahwana. Ia telah berikan dirinya pada Tunggul Ametung. Bukankah Aku Tumapel tidak lebih baik daripada raksasa Rahwana?
seorang yang tak jauh dari ajaran hidup dalam ketidaktahuan dan penghinaan terhadap Sang Yama. Mungkinkah karena ia memberikan dirinya, ia harus mengulangi nasib Dewi Amisani, mati termakan racun? Ia tak dapat berdamai dengan hatinya sendiri, mengetahui benih raksasa Tumapel itu telah memasuki dirinya. Apakah Yang Mulia pikirkan selama ini? Ken Dedes menjatuhkan pandang. Dayang itu melihat butiran jatuh dari pasang matanya. Ah, Yang Mulia, betapa Yang Mulia menganiaya diri seperti ini. Dengan setangan ia keringkan air mata majikannya dengan hati-hati. Segala kemewahan, kekuasaan dan cinta Yang Mulia aku rupanya tak mengurangi beban di hati Yang Mulia Parameswari. Mendengar kata-kata bersimpati itu, Dedes tersedan, membungkuk. Dari balik kedua tangannya terdengar tangis yang ditekan, dan hamba itu juga menangis, dikuat-kuatkan hatinya. Tak tahan saya melihat begini setiap hari Yang Mulia, selama dalam pakuhan begini terus. Jangan Yang Mulia, jangan hancurkan diri sendiri, masih ada banyak dari disediakan oleh para dewa. Mengapa hari ini saja Yang Mulia diindahkan? Demi Hyang Parwati, katakanlah apa yang saya bisa lakukan untuk meringankan duka cita Yang Mulia. Ken Dedes melangkah lambat-lambat mendekati pagar tanah liat bakar. Ia pura-pura memperhatikan Sinta yang sedang dihadang oleh Anoman. Di atas mereka, bulan purnama memancar tepat di atas pohon nagasari itu. Ia raba muka Sinta dengan jarinya yang bercincin susun. Karya seni itu tetap tidak menarik hatinya. Ia agak terhibur mendengarkan nada simpati itu. Hanya adanya sumpah pada Hyang Parwati, hanya pemanis bibir. Yang Mulia, rimang berbisik di belakang kupingnya. Ia tak berpaling. Tak ada seorang pun di pekuan ini dapat dipercaya Yang Mulia. Hati-hati, waspadalah. Ken Dedes tahu Yama tak diindahkan di mana-mana, kecuali di desa-desa dalam lindungan gunung. Juga ia tak percaya pada hamba yang seorang ini. Demi Hyang Dewi Parwati, tidakkah cukup sumpah saya? Ken Dedes melangkah dan melangkah lambat, dan rimang berbisik lagi. Seluruh isi pakuhan tidaklah parut mendapatkan karunia kepercayaan dari Hyang Mulia, tapi rimang ini tidak sama dengan yang selebihnya. Ken Dedes berhenti, berpaling. Jangan cemarkan Hyang Parwati di hadapanku. Ampun, bukan saya yang pernah mencemarkan. Beberapa kali dalam hidupmu, kau pernah bersumpah, demi Hyang Parwati. Baru sekali ini Yang Mulia. Kalau di pura ada, akan kubawa kau ke sana untuk bersumpah di hadapannya. Saya bersedia Yang Mulia. Nanti sebentar lagi, kalau Hyang Surya telah terbenam, saya akan iringkan Yang Mulia ke pura. Ken Dedes berpaling padanya untuk melihat air mukanya. Ia melihat rimang tidak berdusta, dan inang itu meneruskan. Sebaiknya apabila bulan sudah mulai muncul dari lereng Gunung Lirang, apakah seorang hamba boleh masuk untuk kepentingan itu? Ada di belakang dapur saya, bangunkan pura pribadi ya Yang Mulia. Saya Anyam sendiri, Hyang Parwati dari Rontal. Kau menantang murka? Rimang tidak menunduk membela diri. Memang hanya saya pribadi mendirikan Dewi Parwati, juga untuk saya sendiri. Apakah di desamu dulu orang punya patungnya sendiri untuk puranya sendiri? Tidak Yang Mulia, di sini kemanakah saya harus pergi kalau tidak membangunkan sesembahan sendiri? Kau menyalahi aturan. Mengapa kau menyembah Parwati?
Siapakah yang mau dengarkan seorang saya dari desa kalau bukan Dewi Sesembahan yang mulia, seorang Brahmani muda? Katakanlah pada saya, adakah kiranya seorang Dewi berkenan mendengarkan suara seorang dayang?" Hati Ken Dedes tersentuh. Sebentar ia merenung, bertanya, "Apakah kastamu hanya sudra yang mulia?" "Sudra hanya harus memuliakan para dewa, dan barangkali juga para dewa tidak mempunyai sesuatu kewajiban terhadapnya." Ia iba terhadap wanita sudra ini, dan ia menduga nasib Rimang tidak lebih baik dari dirinya. Ia tak bertanya, ia berjalan menuju ke bilik agung, dan dayang itu mengikutinya membawa bakul rias. "Kau bisa membaca?" "Bisa, Yang Mulia." "Tak ada rontal padamu?" "Ah, Yang Mulia, pandita wanita itu melarang mendekatkan rontal apapun pada Yang Mulia Parameswari." Ken Dedes mengangguk mengerti. Semua harus sesuai dalam ketidaktahuan dengan Tunggul Amentung, dan ia merasa dirampas dari segala yang ia perlukan. Bahkan membaca pun ia tidak diperkenankan. "Tahukah kau siapa aku sebenarnya?" "Setidak-tidaknya bukan dari keraton, bukan dari gedung-gedung para kesatria yang mulia." "Di mana perbedaan antara diriku dengan mereka?" "Yang Mulia terlalu cantik, tidak berbahagia menjadi Parameswari. Sebaliknya, mereka akan berjingkrak gila karena sukacita." "Sewajarnya Yang Mulia ini seorang Brahmani. Apakah kau duga aku seorang gadis desa?" "Nampak seperti itu Yang Mulia. Bukankah waktu pertama kali Yang Mulia tiba, belum tahu sesuatu apa tentang pakuhan?" "Ya Rimang, aku pun dari desa seperti kau. Apa kata orang tentang diriku?" "Tak ada yang berani berbicara Yang Mulia." Ken Dedes memejamkan mata. Saat ini ia merasa berkewajiban mengenangnya ayahnya. Ia tak dengar lagi Rimang berbicara. "Betapa pengasih Dewi Parwati. Apa yang saya mohon selama ini telah menjadi kenyataan. Yang Mulia sudi bicara dengan saya ini." Genangan Ken Dedes sudah melayang pulang ke desa Pawicil. Sore hari sebelum pergi, orang setengah baya itu telah berpesan padanya, "Anakku Dedes, boleh jadi lama aku akan tinggalkan kau. Hati-hati kau menunggu rumah." Dan ayahnya itu pergi membawa semua pemuda yang belajar secara diam-diam padanya. Ia tinggal di rumahnya hanya dengan bujang-bujang wanita. Seorang Brahmana tidak pernah meninggalkan rumah kecuali karena urusan yang sangat penting. Ia tahu kepergiannya hendak bertemu dengan Brahmana lain, entah siapa, entah di mana, dengan satu pokok pembicaraan, mencari jalan untuk menegakkan kembali Cakrawati yang Mahadewa Siwa. Sejak kecil ia diajar untuk membuang muka, membenci terhadap siapa saja yang tidak mengindahkan Hyang Siwa. Kemudian dari pelajaran ayahnya ia tahu Tunggul Amentung adalah seorang penjahat karena ia tidak mengindahkan Hyang Siwa, bahkan memusuhi. Seorang pemuja Hyang Siwa adalah orang yang tahu diri karena selalu menimbang masa dan hari lewat, menghukum diri sendiri untuk setiap kekeliruan dan kesalahan. Orang-orang seperti dia tidak ada harganya untuk dikenal, sekalipun kekayaannya menyentuh langit dan kekuasaannya disokong dan dibenarkan semua drubiksa sepenuh jagat Pramudita. Dan setiap ayahnya menerima tamu seorang Brahmana, ia selalu disertakan dalam pembicaraan. Sejak kecil ibunya telah meninggal, semua kasih sayangnya Empu Parwa tertumpah padanya sebagai anak tunggal. Antara ayah dan anak terjalin ikatan kemesraan yang mengharukan bagi para Brahmana yang datang berkunjung, dan mereka tidak menolak kesertaannya dalam semadi bersama. Tidak jarang semadi itu ditujukan untuk hancurnya Tunggul Amentung, agar Hyang Manakala
tidak membinasakan semuanya karena kesesatannya. Malam itu ia membaca seorang diri tanpa ayahnya, seorang bujang datang mengganggu, memberikan rombongan sang aku sedang menginap di desa tetangga. Maka besok, bila rombongannya lewat untuk meneruskan perjalanannya memeriksa negeri, semua penduduk harus hadir di sepanjang jalan raya negeri untuk mempersembahkan hormat. Ia tak sudi menyembah seorang aku yang belum patut mendapat penghormatannya, apalagi dari ayahnya, seorang yang telah mendapatkan gelar empu karena keterpelajarannya.